Halo, hari ini saya akan membagikan pelajaran saya mengenai Learning Journal agenda keempat. Ini Learning Journal kedua loh, jadi tonton sampai habis ya. Momen yang paling berkesan ketika agenda 4 ini sampai saat ini itu adalah ketika dijelaskan mengenai bagaimana matriksnya itu disusun seperti yang dijelasin kayak harus struktur ini segala macam. Di situ momennya kayak paling berkesan kayak wah, ternyata PNS bakal mempunyai pola pikir seperti ini untuk mengerjakannya, jadi kayak nggak bisa main-main gitu. Jadi kayak meninggalkan kesan tersendiri waktu ketika mengerjakan tugas. Tantangan atau hambatan yang pertama biasanya rasa dari diri sendiri kayak bosan atau misalnya rasa ingin cepat jenuh gitu. Jadi kayak saya selama beberapa minggu ini untuk menghadapi learning journal itu seperti agenda 4 ini seperti saya melawan diri saya untuk supaya tidak cepat jenuh, tidak merasa cepat bosan kayak udahlah nanti aja ngerjainnya, tapi kayak gue harus ngerjainnya itu. Jadi kayak harus dan bisa melawan rasa malas di dalam diri sendiri gitu. Selama proses pelajaran ini pandangan saya itu berubah ketika menghadapi suatu masalah. Saya pikir untuk membuat sebuah penyelesaian itu kayak yang penting solusinya. Ternyata di agenda 4 ini betul-betul membuat kayak tahan dulu, sabar dulu, semua ada sistematikanya. Bukan untuk mempersulit, tapi ternyata tahapan-tahapan itu membuat kita untuk berpikir sedikit demi sedikit supaya masalah itu bisa terukur, terarah, dan juga tidak cepat buntu kalau misalnya bingung untuk memikirkannya, untuk menyelesaikannya. Jadi kayak nggak ditunda-tunda. Jadi ibaratnya ada kasih masalah. Nah, kan kita tahu solusinya langsung ini. Padahal nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya solusinya ada kayak harus dikerjakan ini dulu apa menggunakan tapisan USG, baru nanti untuk biar tahu ini kan ada penyebab 1 2 3. Terus yang mana paling cepat diselesaikan atau paling mudah untuk dilakukan pakai solusi MC Namika. MC Nam dari solusi tapisan MC ya itulah pokoknya, nanti ada ditulisan di sini gitu. Jadi kayak itu sangat membuka pikiran saya bahwasanya semua masalah itu pasti ada solusinya kalau dikerjakan secara sistematis gitu. Yang saya pelajari tentang diri saya sebagai seorang pembelajar di agenda 4 ini adalah ternyata saya itu mampu untuk berpikir kritis dan juga mampu untuk memberikan solusi dengan memperhatikan tahapan-tahapannya. Jadi dulu saya itu kayak mikir solusi ininya paling itu terlalu meremehkan sebuah masalah, padahal kalau misalnya masalah sepele pun kalau dibikin tahap-tahapannya itu akan diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Jadi kayak saya itu bisa menyelesaikan masalah apapun kalau dikerjakan secara serius dan disegmentasikan tahap demi tahap. Keterampilan saya, pengetahuan dan pola pikir saya ini berkembang karena diberikan pemahaman cara teknis tentang bagaimana cara untuk membuat sistem menyelesaikan masalah, bukan membuat sebuah kayak klasikal biasa. Jadi yang seperti yang saya sudah ceritakan tadi, bahwasanya kalau masalah itu, semua masalah itu bisa diselesaikan, tapi bagaimana cara kamu untuk membuatnya jadi cara kamu mensegmentasikan setiap tahapan di situ. Jadi ketika saya belajar di situ, keterampilan saya mulai beralih ke cara untuk mensegmentasikan ini bagaimana. Jadi lebih paham untuk memahami penyebabnya itu dari mana, mengenali
alur dari sebuah permasalahan dan juga pola pikir saya itu menjadi bisa terbuka lebar. Yang paling saya banggakan itu adalah ketika saya bisa menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kayak ibaratnya ada sebuah reward tersendiri, kesenangan sendiri bisa, akhirnya bisa ku selesaikan kerjaan itu. Jadi kayak menunggu lagi, apalagi besok lagi, apalagi tantangan yang harus saya selesaikan. Gitu. Alat sumber daya yang paling membantu saya adalah yang pasti komputer, kemudian internet, dan kemudian sumber daya itu dari mentor saya, Pak Bira, selaku Arsiparis Ali Muda, dan juga Ibu Mira, selaku Arsiparis Ali Madya. Beliau sangat membantu saya untuk teknik problem solving dan juga mengayomi, jadi tidak membiarkan saya sendirian menghadapi masalah, begitu. Kolaborasi dan interaksi dengan orang lain menurut saya ini sangat berpengaruh karena ketika saya stuck dalam tugas 5 atau tugas 4 gitu untuk menentukan isu, tiba-tiba Ibu Mira datang, pemimpin saya, ngobrolin kenapa stuck di sini-sini, dan beliau langsung membuat sebuah kolaborasi harmonis di situ. Bagaimana mentor saya dan juga teman-teman saya yang mungkin lagi juga buntu dalam menentukan solusi atau isu, langsung berembuk di situ. Jadi harmonisasi dalam lingkungan kerja saya sangat tinggi dan juga rasa kolaborasinya juga sangat tinggi. Oke, demikian learning journal saya hari ini. Doakan saya supaya bisa lulus jadi PNS tahun depan. Amin. Sampai jumpa.